Saya setuju sekali bahwa beliau menuliskan visi Jakarta nanti ini kan setelah pemerintahan pindah ke IKN itu kan jadi berubah ya. Yang tadinya kota pemerintahan ini kan jadi kota bisnis ya, pusat perekonomian nasional. Nah, ini seperti halnya kalau kita lihat di Australia. Australia orang taunya Sydney, tapi Sydney itu kota bisnis. Bukan ibu kota. Ibu kota di Canberra, ya kan? Sama Amerika, orang tahu New York, itu kota bisnisnya gitu. Ibu kotanya di Washington gitu ya. Dan banyak di Korea tadinya Seoul jadi sekarang Seong udah pindah. Dan perpindahan di Korea pun memakan waktu 10 tahun dari mulai dicanangkan gitu, terus dibangunnya 4 tahun. Sampai bisa dipindahkan pemerintahan tuh butuh 4 tahun. Jadi kalau sekarang IKN ini yang sebenarnya udah digagas dari berapa puluh tahun yang lalu, baru direalisasikan sekarang, jangan harap setahun atau 2 tahun lagi selesai. Enggak, ini program jangka panjang. Nah, Pak Heru ini melihat Jakarta kaitannya harus melepas status sebagai kota pemerintahan itu sebagai kota bisnis, pusat perekonomian nasional gitu. Nah, dia orang yang dengan visinya jelas di Kompas itu ditulis visi jelas sekali gitu ya. Visinya ini itu dan dia kerjakan nyata, belusukan apa segala macam. Dia imbang lah antara dua itu. Harapan saya pengen beliau tetap dengan seperti beliau sekarang, nggak usah try to be somebody else gitu ya. Memang beliau tidak katakanlah seperti gubernur-gubernur sebelumnya gitu ya. Dia orang pekerja kan ya, nggak apa-apa gitu aja. Cuma perlu dipikirkan bagaimana mengkomunikasikan apa yang dia kerjakan dan akan dikerjakan kepada masyarakat dengan cara apapun terserah. Saya suka kata-kata beliau yang jangan melihat program itu dibuat oleh siapa, tetapi lihatlah program itu dibuat untuk siapa. Itu prinsip beliau gitu ya. Jadi berarti orientasi mengenai dirinya sendiri, lihatlah saya pembuat program, lihat saya. Itu jadi mudah-mudahan ya tidak ke situ gitu. Memang fokus pelayan masyarakat ya harusnya bagaimana melayani masyarakat. Program ini untuk siapa? Untuk masyarakat. Bukan untuk citra dia. So far sampai sekarang saya nggak melihat dia ada interest untuk ke politik gitu ya. Untuk memperjuangkan elektabilitas misalnya kayak gitulah gitu ya. Nah, saya suka kata-kata itu. Cuma karena saya seniman ya, saya punya harapan beliau Pak Heru lebih memperhatikan infrastruktur seniman yang terus terang amat kurang dibanding olahraga misalnya. Coba bayangkan olahraga, ya. Kita udah punya GBK, udah kompleks istana olahraga Senayan tuh segede gitu kan ya. Terus nanti di wilayah-wilayah Jakarta Utara punya gelanggang olahraga remajanya, Jakarta Selatan ada Bulungan apa segala macam. Belum lagi di kompleks-kompleks kayak di sini nih ada lapangan tenis atau apa. Olahraga tuh banyak. Gedung kesenian pemerintah nggak pernah bangun. Cuma ada yang dulu zaman Belanda, gedung kesenian Pasar Baru tuh. Tapi itu kecil. Nah, yang kalau kita lihat di kota-kota besar negara-negara lain, Singapura aja ada 4, Malaysia aja ada paling nggak 1 yang bagus, yang Petronas Hall gitu. Filipina, Asia Tenggara punya. Jangan tanya negara-negara lain ya, Jepang, Korea, Cina apa segala. Wah itu banyak. Kita satu pun pemerintah belum bangun. Harusnya di Jakarta sebagai ibu kota, sampai sekarang masih ibu kota kan, atau even nanti sebagai kota bisnis gitu, itu wajib. Di New York itu ada berapa, di Washington juga ada. Paling nggak 1 di tengah kota, bukan di pinggir-pinggir. Dan pemerintah yang kasih itu, aduh saya berharap sekali sebagai simbol kota berbudaya lah gitu ya. Dan kalau memang itu sulit dilaksanakan di era penjabat gubernur ini, paling nggak fasilitas yang ada tolong dimaksimalkan. Misalnya tim yang kemarin kan kontroversial ya, ada pembenahan tapi
seniman banyak yang kecewa. Jadi bagaimana mempertemukan keinginan seniman itu agar si seniman bisa berkarya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, itu didengar gitu oleh penjabat gubernur ini. Karena saya aktivitas jarang di tim, tapi saya prihatin pengennya teman-teman yang di tim itu yang biasa merawat tim dan mengisi dengan program-program kreatif mereka itu didengar oleh gubernur gitu. Coba direnungkan bagaimana seni budaya itu sepenting itu untuk merawat masyarakat. Nah, bayangkan di seni kita dibawa untuk mengapresiasi perbedaan. Dalam orkestra, instrumennya beda semua. Biola, cello, kontrabas gede, ada yang ditiup, ada yang dipukul, dung 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 dung, ada yang pish gitu. Bunyinya beda, notnya beda, ya. Tapi keperbedaan itu bisa dirangkai menjadi satu sinergi, satu harmoni yang dahsyat. Bayangkan kalau orang sudah dibiasakan hidup dengan kesenian, mengharmonisasikan perbedaan. Perbedaan itu bukan momok. Nah, ini harus dikondisikan masyarakat kita dengan seni, bukan hanya olahraga.